Pemirsa, Presiden Jokowi memimpin rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden Jokowi kembali menekankan alasan pemerintahan yang membangun proyek Nusantara dalam rapat Kabinet Perdana tersebut. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan staf khusus Presiden, Grace Natali. Selamat malam, Mbak Grace. Halo, selamat malam Mbak Vera. Oke, Mbak Grace, Pak Jokowi tekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan IKN. Hal ini disambut baik kemudian oleh Presiden terpilih. Pak Prabowo mengatakan bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa bahkan menyelesaikan. Nah, apakah komitmen Pak Prabowo ini adalah upaya pemerintah sebetulnya untuk meyakinkan investor agar tidak perlu ragu lagi berinvestasi di IKN karena akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru? Ya, pastinya pernyataan yang sangat kuat dari Presiden terpilih Pak Prabowo memberikan sinyal positif ya buat para investor yang hari ini masih ragu apakah akan berlanjut atau tidak. Meskipun kalau ditanya, kami sudah berulang kali juga menjelaskan bahwa di dalam berbagai pernyataan publiknya Pak Prabowo sebenarnya terus memberikan penguatan bahwa IKN itu akan dilanjutkan. Tapi hari ini pernyataan yang lebih tegas lagi dari beliau bahwa tidak hanya beliau akan melanjutkan, tetapi juga kalau bisa menyelesaikan. Ini adalah sebuah komitmen dan tentunya berupa kepastian hukum ya untuk para investor, karena nggak main-main kan Mbak, investasinya pasti luar biasa besar untuk membangun proyek besar di IKN. Jadi akan menjadi sinyal positif, semakin optimis setelah ini investor yang akan masuk lebih banyak lagi. Pak Prabowo juga katakan ini Mbak Grace bahwa percepatan pembangunan IKN itu dalam waktu 3-5 tahun. Nah, sebelumnya kan kita tentu sadari bersama begitu ya bahwa ini adalah proyek yang multi years, jangka panjang, namun seakan dikebut. Lalu bagaimana sebetulnya amunisi strategi dalam percepatan pembangunan IKN ini yang diramu oleh Pak Jokowi kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Ya, betul sekali, ini proyek jangka panjang. Bahkan kalau kita lihat dari perencanaannya, ini dibagi menjadi 5 fase yang akan berakhir pada 2045 nanti. Jadi perlu sekali ada keberlanjutan, perlu ada kepastian hukum agar proyek ini bisa diselesaikan tepat waktu, bisa terus berjalan sesuai dengan fase-fase yang telah disepakati bersama. Terkait dengan bahwa beliau memberikan penguatan begitu ya, ini akan menjadi sinyal positif bagi para investor karena hari ini juga Mbak Vera sebenarnya sudah banyak kepastian hukum yang diperoleh oleh para investor. Misalnya saja terkait dengan HGB. Saat ini setelah investor groundbreaking, OIKN yang membantu kepengurusan HGB. Jadi tidak lagi para investor yang mencari-cari sendiri begitu ya, tapi ini dibantu pengurusannya oleh OIKN. Sehingga tentu di sini akan ada lebih kepastian hukum. Kemudian juga ada perjanjian kerjasama atau perjanjian pemanfaatan lahan ya yang langsung diurus begitu kan, dibantu agar para investor ini bisa segera bekerja. Hari ini saja ada 4 proyek yang groundbreaking, Mbak Vera, antara lain ada BCA, ada Intiland, kemudian ada Swissbell, ada RGE. Ini kan nama-nama besar ya di bidangnya masing-masing, dan mereka juga antara lain ada yang melakukan skemanya tuh joint venture dengan unit usaha lain di luar negeri. Nah, ini tentunya membutuhkan kepastian hukum juga sehingga partner mereka yang bersangkutan di luar negeri punya optimisme dan keberanian untuk investasi di IKN. Jadi dengan adanya skema baru, dengan adanya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah, semakin yakinlah investor termasuk yang dari luar negeri untuk masuk investasi di dalam negeri, di IKN bersama dengan investor dari dalam negeri. Begini Mbak Grace, tadi kan Pak Jokowi katakan bahwa total investasi dalam negeri yang masuk ke IKN ini sudah sebanyak 56,2 triliun rupiah. Tapi ini kan belum dijabarkan siapa-siapa saja investornya, apakah asing ataukah dalam negeri. Ataukah tadi nama-nama perusahaan yang sudah Mbak Grace sebutkan, apakah itu yang sudah benar-benar masuk 56,2 triliun itu? Sudah include Mbak, dan kalau 56,2 triliun itu adalah investasi yang berasal dari non-APBN. Kalau dari APBN jumlahnya 84,5 triliun. Jadi kalau dijumlahkan saat ini sudah sekitar 140,7 triliun angkanya. Oke, jadi sejauh ini adalah investor dalam negeri yang masuk ya. Untuk asing belum ada yang masuk tapi hanya bersifat joint venture. Joint venture ada asing yang masuk bekerja sama dengan private sector dari dalam negeri.
Oke. Nah, Menhan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku sebagai salah satu investor di IKN. Ini cukup mengejutkan statementnya, Mbak Grace. Karena statement ini keluar langsung dari Pak Prabowo, jadi publik itu ingin tahu sebetulnya Pak Prabowo ini sebagai pengusaha dalam proyek yang mana di IKN dan berapa sebetulnya nilai investasinya? Ya, nanti kita tanyakan lebih detail ya, Mbak Vera, ke Pak Prabowo, apa yang beliau maksud, apakah yang sudah existing, karena kan memang di Penajam itu ada hutan industri yang dimiliki oleh keluarga sudah sejak lama ya. Ada juga penangkaran orang hutan di sana. Jadi kita nanti perlu cek dulu yang dimaksud beliau ini apakah yang baru, existing, atau yang mana. Nanti saya cek dulu, Mbak Vera, supaya nggak salah datanya. Oke, tapi nampaknya statementnya ini berkaitan dengan proyek pembangunan begitu ya. Nah, Mbak Grace, kalau kita ingat lagi pernyataan dari Pak Jokowi bahwa pemindahan ibu kota itu bukan sekedar pindah fisik saja, tapi ini adalah pindah pola pikir atau mindset. Bagaimana maksudnya sebetulnya? Ya, saya pikir ini kan punya makna yang mendalam, Mbak, sebenarnya. Karena Presiden selalu mengatakan bahwa Indonesia hari ini sudah hampir 79 tahun merdeka, tetapi pembangunan kita itu belum rata, masih dititik beratkan di provinsi-provinsi tertentu saja. Dan nantinya dengan ibu kota negara ada di tengah-tengah, ini menjadi sebuah statement politik atau sebuah keberpihakan bahwa nanti pembangunan itu akan lebih merata, tidak hanya ada di pulau-pulau atau di provinsi tertentu saja. Selain daripada itu, kalau kita jalan-jalan, Mbak, ke keliling Indonesia, mungkin kota-kota atau kabupaten yang kita lewati tidak terlalu banyak berbeda satu dengan lainnya. Ada kesamaan Ada kesamaan tata lokasi begitu ya. Tidak banyak ada blueprint yang menuju ke kota masa depan gitu. Mungkin karena memang tidak ada di dalam bayangannya para pengelola daerah yang bersangkutan, tetapi nanti kota yang masa depan itulah yang akan dibuat oleh di IKN, kota yang ramah lingkungan, kota yang orang bisa bekerja dari mana saja akan dijangkau oleh wifi, kota yang bersahabat dengan alam sekitarnya, yang sehat untuk alam juga sehat untuk yang menghuni begitu ya. Jadi ini juga menjadi sebuah benchmark baru buat kepala-kepala daerah nanti ke depan membangun kota masa depan itu seperti kurang lebih yang di IKN, agar mereka kemudian juga bisa menerapkannya di tempat masing-masing. Bagaimana membangun kota yang lebih baik, lebih meningkatkan kualitas hidup penduduknya, misalnya antara lain itu. Jadi ada banyak hal yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi, tidak hanya sekedar berubah kita menjadi lebih Indonesia sentris, tapi juga bagaimana cara kita mengelola suatu daerah, karena tergantung dari kepala daerah masing-masing kan, itu juga diharapkan akan berubah menuju standar masa depan yang tidak hanya membangun dan merusak, tapi juga membangun kota, membangun manusianya. Oke, perpindahan pola pikir itu yang diharapkan ya. Terima kasih Mbak Grace Natali sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.